dalam 3 orang oke, kita setuju. Ternyata kamu membatasi sampai sini. Kenapa alasan sampai sini gitu? Karena apa? Kalau ke dalam oke 3 orang. Emang kenapa? Kalau gini Masuk. Kami datang ke KPK karena KPK spesialisasinya di korupsi untuk segera memanggil Joko Widodo sebagai mantan presiden. Cobalah diperiksa kebenaran itu. Setelah diperiksa, baru Joko Widodo sebagai mantan presiden untuk mengklarifikasi. Tidak cukup diklarifikasi, melakukan proses gugatan misalnya kepada OCCRP. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami tadi bertiga diterima di dalam, walaupun diminta 2, seharusnya 3 juga boleh karena KPK ini kan dibangun dari uang rakyat, harusnya begitu. Tapi oke lah, kita ngalah. Yang pertama, tujuan kita ke sini ini yaitu membuat pengaduan atau dumas ya, soal masalah yang sekarang lagi ribut di dunia internasional, yaitu OCCRP, tentang tuduhan telak kepada Joko Widodo, mantan presiden yang ke-7 kita, bahwa dianggap dia korup terbesar nomor 2 ya di OCCRP. Nah, oleh karena itu kami dari TPUA menyayangkan berita itu. Dalam arti apa? Kami datang ke KPK karena KPK spesialisasinya di korupsi untuk segera memanggil Joko Widodo sebagai mantan presiden. Cobalah diperiksa kebenaran itu, karena rakyat ini merasa sakit hati juga kalau mantan presiden kita dituduh macam-macam gitu loh. Nah, dengan jalan kita mengajukan kepada KPK untuk segera dipanggil dan diperiksa. Nah, selanjutnya setelah diperiksa, baru Joko Widodo sebagai mantan presiden untuk mengklarifikasi. Tidak cukup diklarifikasi, melakukan proses gugatan misalnya kepada OCCRP. Nah, itu yang paling utama dulu. Dan hal-hal lain yang disampaikan juga, ada 2 bendel berkas tentang putusan Gus Nur di Surakarta, yang waktu itu Gus Nur ditangkap gara-gara menyampaikan hoax ijazah palsu, dugaan ya, katanya demikian. Tapi dengan berjalannya waktu kan memang tidak pernah ditunjukkan itu ijazah. Nah, hasil putusan dari PN dan PT, MA-nya menyusul, sudah diterima juga oleh pihak KPK sebagai bahan utama untuk mungkin ditelaah. Apakah itu masuk dalam proses ini? Silahkan, itu bukan kewenangan saya. Kewenangan saya sudah menyampaikan bertiga ini khawatir ditanyakan kelak di akhirat atau dikubur sama Allah. Nah, sudah kita sampaikan itu, bahwa kalau bentuk-bentuk kezaliman itu harus kita lawan. Itu sementara dari saya, Sekjen TPUA. Silahkan, mungkin ada Bang Rizal yang mau ditambahkan. Terima kasih. Nah, keterkaitan itu kita jelaskan bahwa korupsi itu 3 jenis gitu. Jadi documentary corruption, korupsi dokumen, itulah nanti ijazah palsu. Ini keterkaitannya. Yang kedua, authority corruption, yaitu bagaimana korupsinya Jokowi, cawe-cawe gitu kan, ikut mempengaruhi proses politik gitu dan seterusnya, itu korupsi juga gitu, sampai ke Gibran putusan MK, itu bagian korupsi authority. Dan yang ketiga baru financial corruption, ya, korupsi finansial. Nah, ketika korupsi finansial kita kemukakan kaitan dengan rilisnya OCCRP. Itu kemukakan tuh soal PSN, sampaikan PSN yang PIK 2, BSD gitu kan, itu korupsi itu, di situ ada kolusi, ada korupsinya gitu. Oleh karena itu KPK harus melangkah gitu dari laporan itu, dari laporan kami ini TPUA. Dan yang keduanya yang berkaitan dengan satu lagi penyerahan berkas ya, artinya enggak yang korupsi
apa itu tadi tuh, korupsi finansial. Finansial. Ya, finansial itu termasuk yang di Colomadu itu. Gitu kita sampaikan itu bahwa di sana terjadi korupsi yang harus KPK melangkah. Gitu kan, soal hadiah rumah seluas 1,2 hektar. Jadi 2 kasus yang kita angkat di situ, kasus PSN, BSD PIK 2 dan kasus hadiah rumah di Colomadu. Itu yang paling gampang bagi KPK untuk melangkah gitu. Jadi kami sampaikan di samping itu masih banyak korupsi-korupsi lain Jokowi yang harus dibongkar. Tapi mulailah kalau KPK punya itikat baik, mulai dari situ, dari PSN dan korupsi di Colomadu. Saya kira itu yang tambahannya. Baik, saya juga sebetulnya kan berkeinginan berharap tadinya masuk bertiga. Cuman kan pengalaman dulu dengan Pak Amin Rais dan Pak Rijal Ramli ke sini sampai zaman Firly itu ribut kan. Apa susahnya? Dia bilang itu adalah protap. Loh, emang kami ke sana apa di sana kan nggak bikin keributan. Nah, ini saya mencurigai ya. Apalagi begini. KPK ini kan dibentuk oleh Joko Widodo di sisa masa pemerintahannya. Ini secara hukum kemarin saya mengutip Profesor Hendy Subiakto mengatakan bahwa ini tidak sah, ilegal. Ya kan, dan ini akan lakukan judicial review terhadap kepemimpinan KPK dan komisionernya ke MK yang baru. Kenapa? Kalau misalnya KPK tidak sah, berarti penetapan tersangka terhadap orang-orang yang dijadikan target misalnya, seperti Harso misalnya, itu juga tidak sah. Itu loh. Nah, oleh sebab itu akan lakukan judicial review. Dari tim TPU akan lakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan korupsi yang dibantah oleh Jokowi. Kita melihat banyak misalnya contoh food estate. Food estate itu jelas-jelas korupsi ya di masa pemerintahan, dan itu ada tanggung jawab Jokowi dilakukan oleh Prabowo. Ya kan, sebagai Menhan, masa Menhan ngurusin pangan gitu loh, ya kan? Nah, itu kan kacau, ya kan, itu loh, ya. Itu salah kamar namanya kan gitu dia. Nah, jadi itu kemudian ada kerugian kerusakan hutan, illegal logging dan lain sebagainya, itu loh. Itu jelas. Itu tanggung jawab Jokowi juga. Jadi bilang mana bukti? Itu langsung bukti. Dari sekian banyak bukti. Ditambah dengan misalnya hutang luar negeri. Pemerintah Jokowi ini kan bohong. Hutang luar negeri kita menurut teman-teman di DPR, Misbakun dan lain sebagainya, itu sekitar 20.000 triliun lebih. Tetapi oleh Jokowi hanya sekitar 8.000 triliun. Ini kan berarti ada yang disembunyikan. Kemudian kita tanya, ya kan, komisi dan hutang itu 30% dikatakan oleh Profesor Sumitro, bapaknya Prabowo. Itu siapa yang terima itu loh. Nah, makanya kalau kemudian KPK seolah-olah kemarin memberikan pernyataan yang nggak blunder, seolah-olah mana buktinya ini kami datang. Jadi wahai KPK, kalau misalnya Anda tidak ini berarti memang kesimpulan kami bahwa KPK itu adalah sekarang ini seperti lembaga bantuan hukum Joko Widodo, itu tidak salah, ya kan? Oleh sebab itu kami akan tetap TPU akan berjuang terus, ya kan, bersama rakyat dan semua elemen bangsa agar supaya kita bersih. Kita malu kepada negara internasional. Kenapa investor ke IKN itu nggak mau? Karena mereka sudah dapat laporan bahwa Joko Widodo ini diduga terlibat dalam persoalan korupsi dan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM kita akan bawa ke PBB dan sebagainya, itu loh. Atau misalnya kepada kepolisian, misalnya contoh Kanjuruhan. Nggak ada perintah Jokowi itu memerintahkan terhadap korban yang penyuruhan. Kemudian satunya lagi di zaman Tito sebagai Kapolri, itu ada 900, ya kan, anggota KPPS, tidak ada itu perintah, ya kan, Jokowi kepada Tito untuk mengusut ini, itu loh. Ditambah dengan komisi 50. Masuk ke M50. Masuk ke komisi 50. Itu jelas pelanggaran HAM yang jelas, ya. Oleh sebab itu, hari ini kami ke KPK dalam terkait dengan isu korupsi. Tetapi kami juga akan mempersoalkan tentang pelanggaran HAM di masa 10 tahun pemerintahan Jokowi. Oke, begitu aja ya. Saya kira mungkin nggak ada pertanyaan kan, karena sudah mau Jumatan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita sangat telaah dalam indikasi korupsinya kuat. Jadi kalau mau memulai KPK merespon posisi Arpi, ya mulailah dari PSN atau juga dari Colomadu itu, rumah itu. Kemudian cek ijazah palsu karena itu sebagai sumber dari permasalahan semua. Gara-gara Jokowi rusak tatanan kenegaraan yang kemudian disebut nuansa korupsi. Bang, ada nggak kepastian dari dalam kira-kira berapa lama nih akan ditindaklanjuti gitu?
Nah, kalau di aturan dia sebulan, gitu kan. Sebulan itu nanti akan, tapi secepatnya dia akan menyampaikan itu hasil proses penelahannya. Nah, makanya dia minta alamat, dan alamat sudah ada di Pom kita, TPUA kan, alamat kantornya. Nanti dia akan memberitakan, dan harus itu dia menyampaikan hasil langkah atau tindak lanjut. Nah, dengan pengalaman yang ada sekarang ini tadi Abang melihat KPK ini sekarang kayak apa sekarang? Ya kalau menurut saya memang KPK ini dalam keadaan yang abu-abu antara keabsahan dan ketidaknya, gitu kan. Bahkan menjadi ancaman. So jalankan, kalau nggak dijalankan langkah-langkah ini, memang bisa dikategorikan KPK pimpinannya memang tidak sah. Jadi buat kita ini menjadi tekanan publik juga, gitu ya. Sebenarnya Anda pimpinan tidak sah loh, tapi kami masih memberi toleransi. Cobalah buktikan bahwa Anda punya goodwill, gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau perpunya dikeluarkan oleh Prabowo, maka pimpinan KPK yang sekarang menjadi pimpinan KPK sementara, itu menuju ke yang definitif nantinya oleh pansel baru. Tadi soal pernyataan dari Pak Muslim Arbi akan melakukan judicial review. Ya kayaknya bukan judicial review, atau kita sedang nanti pertimbangkan. Masih dipertimbangkan. Artinya apakah juga kita langsung mengadu ke MK? Kan begitu, karena menyangkut ketidakabsahan dari produk KPK baru, pimpinan baru, dan gitu. Jadi pimpinan KPK-nya sah atau tidak itu kompetensi MK. Gitu. Kalau judicial review konteksnya dengan Undang-Undang Dasar 45 bertentangan, tidak undang-undang, kan gitu. Jadi sebetulnya kalau nanti kita diskusikan dalam lah, artinya lebih dekat ke pengaduan langsung ke MK tentang keabsahan pimpinan KPK produk Jokowi ini dan Dewan Pengawasnya yang seharusnya diproduk oleh panselnya yang dibentuk oleh Prabowo. Harapan Bang terhadap KPK? Ya sebetulnya KPK harusnya, gitu kan, ini sudah menjadi isu publik, bahkan isu internasional, gitu. Kalau diam saja dia tidak melangkah, gitu kan, berarti KPK ya sama saja dengan yang dituduh Jokowinya, gitu. Jadi benar-benar sama-sama lembaga korup juga, gitu. Oleh karena itu kita kasih jalan, Pak. Coba nih periksa PSN, PIK 2, BSD, coba periksa Colomadu, gitu kan, tanah baru yang diberikan ke Jokowi. Ini bukti bahwa KPK punya goodwill. Atau panggil Jokowi, gitu kan, untuk klarifikasi atas rilisnya posisi Arbi. Ya, terima kasih Bang Rijal. Yo, sama-sama. Kita akhir dulu boleh?